warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suhadi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN Pisangan 01, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Darjat Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500126668. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SDN Pisangan 01 untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Baik, Bapak, sebelum dilanjutkan, Bapak coba pengen mengecek kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang tidak masuk? Kenapa mereka nggak masuk? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan dengan berdoa kita apa yang akan disampaikan oleh Bapak bisa dipahami oleh kalian, tentunya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk doa disilakan Rahma untuk memimpin doa. Duduk siap. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tasbih. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan pembiasaan kita, yakni membaca surat-surat pendek. Dalam hal ini kita akan membaca surat Ad-Duha bersama-sama ya. Diawali dengan ta'awun. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan surat Al-Duha yang kita baca ayat demi ayat diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak sekalian, sebelum masuk ke pembelajaran, kita kesepakatan kelas dulu ya. Selama pembelajaran nanti anak-anak diharapkan untuk tidak ke toilet dulu ya. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran orang fokus mengikuti pelajarannya dengan baik. Siap? Siap. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran bab 4 tentang hukum halal dan haram, Bapak ingin mengulang kembali materi yang sudah kalian pelajari di bab 3 tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Siapa yang masih ingat materi tentang bab 3 tentang pengertian maaf? Coba, pengertian maaf menurut Al-Quran disebut apa? Al-afu artinya menghapus dosa. Kalau kata maaf menurut KBBI artinya Ungkapan penyesalan. penyesalan. Kemudian apa sih hikmah dari saling memaafkan? Dimuliakan oleh Allah. Terus Pahalanya melebihi. pahalanya melebihi Pahala sedekah.
untuk Rahma. Oke, baik, Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya tentang hukum halal dan haram. Pembelajaran kali ini Bapak akan memakai metode PBL ya, dengan nanti akan disampaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada melalui video animasi yang akan Bapak tampilkan. Namun terlebih dahulu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga membuat paparan sebab-sebab halal dan haram. 4 menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bisa terlaksana ya. Dari mulai 1 sampai 4 bisa dipahami semuanya. Baik, selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Bapak akan menampilkan sebuah video animasi. Silakan anak-anak amati, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam video tersebut ya. Oke, sebelum ke video kita supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Silakan berdiri. Kita speaking dulu. Oke, biar nonton video lebih fokus, lebih semangat. Yuk. Siap ya, tepuk semangat. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, sa, aha aha, sa, aha aha, sa, aha aha, Semangat. Baik, silakan duduk kembali. Masih semangat kan? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan menonton video animasi. Silakan diperhatikan dan diidentifikasi masalah yang terdapat pada video tersebut. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, Samba tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti Oke, baik, setelah kalian menyaksikan video animasi tersebut, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Boleh katakan? Tak boleh, kamu silakan menjelaskan tentang apa? Kita mengetahui apa itu halal dan apa itu haram. Kalau halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran agama kita. Ya. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Oke, tepuk tangan buat Rahma. Baik, setelah kalian melihat video animasi tersebut, akan muncul permasalahan yang harus kita selesaikan. Ya, pertama pertanyaannya, mengapa babi itu haram? Karena dilarang. Karena Karena itu dilarang oleh kita. karena daging babi itu dilarang oleh agama untuk dikonsumsi. Ya, karena terdapat sesuatu yang membahayakan ya tentunya ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu itu halal? Bagaimana caranya? Iya, salah satunya adalah melihat label MUI yang halalnya pada kemasan makanan tersebut. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita akan mendiskusikan dari video yang sudah kalian tonton. Di situ ada banyak permasalahan yang harus kita selesaikan dalam bentuk diskusi ya. Diskusi kelompoknya sudah Bapak bentuk sebagaimana sudah dikirimkan ke guru BA ya. Ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah,
nanti masing-masing kelompok kalian akan mendiskusikan, ya. Bapak akan memberikan LKPD, silakan didiskusikan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Kemudian berikan penjelasannya ya. Tulis nama kelompok. Silakan didiskusikan ya. Itu ada LKPD, kamu lihat dari gambar-gambar tersebut, kemudian mana makanan minuman yang termasuk halal dan haram, kemudian berikan penjelasannya ya. Ya, nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sesuai perintahnya ya. Diskusi dan presentasi nanti dapat nilai ya. Ya harus yang baik. Baik, sudah selesai untuk diskusi. Kita lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok mana dulu yang siap? Kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 1. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok Raba Sinara akan mempresentasikan tentang penjelasan halal dan haram bagi makanan. Makanan gambar yang pertama, daging khinzir. Daging khinzir haram karena daging khinzir dilarang dikonsumsi oleh agama Islam karena daging khinzir itu mengandung zat yang berbahaya. Selanjutnya, donat halal karena berbahan dasar aman dan tidak ada larangan untuk mengkonsumsinya. Air kopi halal karena boleh dikonsumsi oleh umat Islam selagi tidak mengandung bahan yang dilarang. Kek halal dan tidak ada larangan karena dikonsumsinya bagi umat Islam. Haram karena mengandung alkohol.
1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan materi tentang halal dan haram. Silakan dia ke depan ya. Bapak akan menjelaskan halal dan haram melalui PPT. Oke. Oke, apa sih definisi umum halal? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, jadi sesuatu kegiatan boleh untuk dilaksanakan atau apapun untuk digunakan menurut syariat Islam itu disebut dengan halal. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Artinya haram itu kebalikan daripada halal. Sedangkan menurut definisi khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram menurut definisi khusus, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi kesimpulan dari pengertian halal dan haram ini adalah bahwa halal itu boleh, sedangkan haram itu dilarang. Ya. Lalu apa sih dasar-dasar hukumnya? Ada 3 ya. Dasar hukum halal haram ada 3. Apa saja? 1 adalah Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 ijtihad. Ya, jadi kita sebagai makhluk Allah tentu tidak boleh sembarangan mengatakan sesuatu itu halal dan haram kecuali ada dasar hukumnya, yaitu Al-Quran yang pertama sebagai sumber hukum utama umat Islam. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 87. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya adalah hadis, ya. Hadis ini penjelas jika di dalam Al-Quran itu belum jelas, bisa dijelaskan lagi di dalam hadisnya. Hadis ini adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini bisa dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ya, ijtihad ini adalah kumpulan daripada para mujtahid yang dikenal dengan para ulama, para kiai yang ilmunya luar biasa di bidang agama ya khususnya, dan kumpulan para ulama, para kiai, para mujahid tersebut dikumpulkan dalam suatu lembaga yang disebut dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, lembaga ini yang menghalalkan dan mengharamkan khusus di makanan dan minuman saja. Kemudian maka kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan. Baik, dari yang sudah Bapak paparkan penjelasan tentang halal dan haram, apa yang kalian dapatkan hari ini, pelajaran hari ini? Coba angkat tangan. Kira-kira tadi yang Bapak jelasin tentang apa? Satu orang coba jelasin, angkat tangan. Boleh yang lain? Dabita? Tadi isi materinya yang Dabita dapatkan dari pembelajaran hari ini apa? Tentang halal dan haram. Apa saja? Contoh makanannya, terus prosesnya, terus sifat asalnya. Iya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan setelah mempelajari halal haram ini? Iya, berhati-hati saat memilih makanan. Kemudian bagaimana cara kalian menerapkan halal dan haram di kehidupan sehari-hari? Cara menerapkannya bagaimana? Kalau kita mau jajan, apa yang harus dilihat dulu? Melihat label halalnya. Ya,
atau boleh bertanya kepada yang berjualan. Oke, selanjutnya paham sampai sini? Paham. Insya Allah. ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan dengan evaluasi melalui word. Coba Rahma lanjut. Pertanyaan nomor 1 ya. Nah, makanan halal adalah makanan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup jenis bahan makanan, cara memperoleh serta metode pembelian hewan yang benar menurut standar syariat. Benar apa salah? Baik. Silakan duduk Rahma. Beri tepuk tangan untuk Rahma. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini bahwa hukum halal dan haram pengertiannya kalau halal itu boleh, kalau haram itu dilarang. Kemudian dasar hukumnya ada berapa? 3. Apa saja? 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Kemudian sebab-sebab halal haram ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3, sebutkan. Oke, sampai sini sudah paham? Insya Allah. Ya. Baik, selanjutnya kita speaking dulu ya. Silakan berdiri. Kita tetap semangat lagi biar jangan tuh. Ya. Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Masih semangat? Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas lanjutan ya, berupa tugas mandiri atau tugas individu ya, harus dikerjakan. Ada 5 soal. Jika nama kelas. Oke, kita lanjut dibahas soalnya ya. Lihat soalnya masing-masing. Nomor 1, ada yang mau membacakan? Ya, coba. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Jawabannya? Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Putri. Pertanyaan nomor 2, siapa yang membacakan? Ramadan, boleh. ABC-nya dibaca ya. Apa arti dari kata halal dalam bahasa Arab? A. Yang tidak bermanfaat. B. Yang berbahaya. C. Yang diperbolehkan. D. Dilarang. Jawabannya apa? C. Yang diperbolehkan. Betul apa salah? Betul. Beri tepuk tangan untuk Ramadan. Ya, dari pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan melalui lembar kerja siswa, ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh dikumpulkan per kelompok. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari hukum halal dan haram, mari kita sejenak merefleksi apa sih yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Boleh silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan atau merefleksi pada kegiatan hari ini? Belajar tentang apa? Tentang halal. Terus
dasar hukum halal dan haram. Terus apa lagi? Sebab-sebab halal dan haram. Nah, kemudian apa yang ingin kalian lakukan setelah mengetahui halal dan haram ke depannya? Lebih berhati-hati saat melakukan apa? Ingin membeli makanan. Caranya bagaimana supaya kita hati-hati? Menanyakan kepada yang membuatnya. Kemudian apa lagi? Lihat label halalnya. Jadi kalau tidak ada label halalnya jangan dimakan ya. Takutnya itu adalah makanan yang haram. Kemudian halal haram itu bukan hanya sekedar makan dan minum saja ya, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang termasuk haram juga ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi halal dan haram, anak-anak nanti kedepannya bisa menerapkan bagaimana kita caranya bisa memilih makanan yang halal, tentunya menurut syariat Islam ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, nanti akan timbul sesuatu yang tidak baik ya. Salah satunya adalah ketika kita belajar mungkin otak kita susah untuk bisa memahami suatu pelajaran. Itu mungkin ya salah satu penyebabnya adalah disebabkan karena ada makanan yang kita konsumsi dari sesuatu yang haram. Baik, setelah kita mempelajari hukum halal dan haram ini, kalian bisa mempraktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas di bab 5 tentang jasa khulafaur rasyidin untuk dunia ya. Jadi silakan anak-anak di rumah bukunya dibaca-baca ya, dibaca-baca tentang jasa khulafaur rasyidin untuk dunia, supaya ketika masuk pembelajarannya kalian sudah bisa memahami yang sudah kalian baca. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup dengan doa dipimpin oleh Rahma ya, dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Oleh karena itu cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Rahma. Silakan Rahma. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita pulang dengan selamat, anak-anak pulang dengan selamat. Kemudian Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.